أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Silakan dibaca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Terus satu lagi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. ini janji Allah kepada siapa saja yang melakukan satu perbuatan, dia akan memberikan imbalan ganjaran pahala dari yang dilakukannya. Kebetulan di sini yang disebutkan Allah itu adalah amalia apa? Yang pertama, yatluna kitaballah. Orang yang membaca, orang yang rajin, orang yang rutin membaca kitabullah. Tentu ya, kalau dia muslim bergas waras tambahi wa aqamus shalah. Kalau dia punya rizki, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak. Itu Allah katakan bahwa orang-orang itu ibarat orang yang dagang, tidak akan pernah bangkrut. Ini masalah penggunaan waktu. Ada orang yang menggunakan waktunya untuk rumpi. Dia telah menggunakan modal yang Allah berikan berupa umur, kesehatan untuk sesuatu yang menghabiskan modalnya. Umur kan modal. Bisa ngomong, bisa duduk, bisa bernafas, itu kan modal yang Allah berikan, sok dipakai. Mestinya kan modal itu digunakan untuk jual beli, beli barang, dijual untuk hasil yang lebih banyak. Ada orang yang menggunakan waktunya hanya untuk hiburan tok, menyenangkan dirinya sendiri di dunia. Itu juga modalnya habis, untungnya tidak ada. Tapi ada juga itu orang kayak gitu. Ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk udut terus. Ada ya? Saya kaget mendengar ada orang yang ngerokoknya sehari sampai 7 bungkus. Lah kapan mingkemnya tuh mulut? Itu juga sama, modal nafas, angin dihabis-habisin buat dibakarin, nggak ada pahalanya. Padahal keluar masuknya nafas itu mestinya kan sama kita keluar masuknya modal. Keluar modal, bernafas itu keluar modal, jadi keuntungan. Nah, tapi Allah memberikan pengharapan pada sebagian hamba. Siapa? Yang menggunakan nafasnya, yang menggunakan mulutnya, yang menggunakan kesempatannya untuk yatluna kitaballah.
membaca kitabullah. Kalau orang Yahudi, orang-orang umatnya Nabi Musa, maksud saya, umatnya Nabi Musa kitabullahnya Taurat. Umatnya Nabi Isa ya bacanya Injil. Umatnya Nabi Dawud ya Zabur. Nah, umat Nabi Muhammad yang dimaksud dengan kitabullah itu Al-Quran. Nah, ini orang sudah menggunakan modal yang Allah berikan secara benar, dia akan bangkrut dia. Bukan modalnya habis, bahkan yang ada nambah. Apa janji Allah? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah niscaya akan mencukupkan kepada mereka upah gawenya. Orang baca Quran itu di hadapan Allah dianggap kerja. Loh, coba itu. Karyawannya Allah, lah jenis. Tapi anehnya semangat berangkat ngantor dengan semangat baca Quran kalah. Sebab apa? Kita lebih beriman kepada direktur daripada beriman kepada Allah. Pagi mestinya kita baca Quran nggak merasa dia absen sama Allah. Tapi coba berangkat ke rumah sakit jam 8, gua enak sendiri padahal direktur dulu bisa jadi belum datang. Tapi rasa wedi maring pimpinan itu luwih gede ketimbang marang Gusti Allah. Ba'aqamus shalah, dan orang yang mendirikan sholat itu juga di hadapan Allah kayak orang kerja, kayak orang menggawe. Padahal Allah tidak diuntungkan dengan sholat kita, loh, nggak ada keuntungannya. Apa untungnya? Wong Allah maha besar sebelum kita sholat kok, dan dia tidak berkurang kebesarannya walaupun kita memusuhi dia. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian rizki yang diberikan pada mereka baik terang-terangan maupun rahasia, itu juga dianggap kerja di hadapan Allah. Nyeneng ke orang, orang seneng, Allah seneng karena kita sudah menyenangkan orang lain. Nah, yang diseneng ke orang lain, kok Allah milu seneng? Aneh. Kalau misalnya saya ngasih duit ke Pak Haji Mahali, kira-kira Pak Rohman ikut seneng dah? Enggak, malah kadang-kadang pesuk. Kok aku nggak dibagi? Loh, gitu. Gitu. Kalau misalnya saya cetak buku baru tak bagi semuanya, tapi Kang Wahyu nggak dibagi satu orang. Bener Kang Wahyu bener ya? Misbah, la ilaha illallah. Karena seringnya baca munajat jadi mukanya Wahyu aja. Tarik Kang Misbah nggak saya bagi, yang lain dibagi, sendiri nggak dibagi. Seneng apa enggak? Ikut seneng nggak? Enggak. Oh, yang lain dibagi, aku enggak. Tuh, lain sama Allah. Kita bersedekah kepada hambanya, memberikan sesuatu pada hambanya, Allah melok seneng. Jadi senengnya Allah itu kalau kita menyenangkan orang lain. Wes, itu nanti bahas lain waktu. Yang kita bahas sekarang yatluna kitaballah, membaca kitabullah. Nah, saya akan baca hadis saja. Mau sudah sering kita baca. Apa pahalanya? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi alif itu dinilai satu huruf yang nilainya 10, lam satu huruf nilainya 10, mim juga satu huruf pahalanya 10. Alif lam mim itu pahalanya 30 loh di hadapan Allah. Baru baca alif lam mim. Hambalah dimuliakan.
Ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu harus dibaca semua? Bagus nggak kalau bacanya cuma satu surat saja langganan? Nah, kita baca hadis. Yang boleh menilai orang baik atau tidak langganan baca satu surat itu bukan kita, bukan pikiran kita, tapi Kanjeng Nabi. Tak baca ke hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddituha. Ini apa ini? Hah? Falamma asbaha ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalika fa ka'anna ar-rajula yataqalluha fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ada seorang laki-laki yang mendengar ada laki-laki lain membaca qul huwallah bolak-balik sing diwaca qul hu tok. Mulai dari masuk masjid sampai dia mau pulang, orang tadi yang dibaca qul hu doang. Falamma asbaha moko nalikane esuk-esuk masuk waktu pagi, besok paginya orang yang dengar itu sowan Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ini orang nanya yataqaluha, menganggap remeh, menistakan, menganggap kecil orang sing mocone kulhu doang. Faka'anna rajulan yataqaluha, seolah-olah si orang yang nanya sama Nabi ini anggap kecil, anggap ya sedikit lah sama orang yang baca kulhu tadi. Lalu apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'ani. Demi zat yang jiwaku ada di genggaman kekuasaannya, surat kulhu itu bagus, dia bernilai sepertiga Al-Quran. Artinya gini, kamu jangan anggap enteng walaupun yang dibaca cuma kulhu. Jangan apa malah ini pengajian aja surat kowe tok sing diwaca, wis salah kowe. Enggak boleh baca Quran semua, salah surat itu doang, enggak boleh. Nabi aja enggak nyalain. Gitu loh. Jadi kalau kita langganan baca surat-surat tertentu, misalnya pengajian surat ini doang, boleh? Boleh. Rasul nggak menyalahkan orang, masuk pengajian kulhuan tok. Jangan begitu, nggak boleh. Emang gua bisanya cuman itu, mau diapain? Tar dulu, santai aja, lama-lama juga nyampe ke situ. Ini karena santai ya.
Ini kita kan cara berargumen itu nggak boleh pakai pikiran sendiri. Baik, saya akan baca lagi. Nanti kesimpulannya silahkan diambil sendiri. Apal siapal saya hadisnya, cuman kan biar meyakinkan dibaca saja. Loh, di sini malah lewat. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Sekali waktu ada sahabat Nabi yang datang ke kuburan, pas ngetok-ngetok di situ kuburannya jeblos. Begitu sampai di situ, ada orang yang sedang baca ayat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai tamat. Lari ini orang. Bahaya Rasulullah, tadi aku di kuburan. Aku duduk di situ mengira itu bukan kuburan. Tahu-tahu ada orang yang baca surat Tabarok di kuburan itu. Rasul bersabda, itu namanya Al-Mani'ah, surat yang bisa membentengi, menghalangi orang, pencegah. Al-Munjiyah, yang menyelamatkan. Tunjihi min adzabil qabri, itu adalah buah dari surat Tabarok. Allah menciptakan malaikat yang akan nanti membebaskan surat Tabarok itu, orang tersebut dari sisaan kubur, ditonjolkan. Kenapa? Karena orang yang dikuburkan ini dulu hidupnya rutin baca surat Tabarok, bukan surat Quran 30 juz. Langganan tukang baca surat Tabarok. Oh, kalau begitu misalnya saya pengajian besok ada buka pengajian Tabarokan khusus yang dibaca tiap pengajian Tabarok, boleh nggak? Nah, orang milih nyari gitu loh, surat yang paling baik itu apa yo? Dia nyari kan? Ya banyak, tapi yang ringkas bisa dihafal, panjang gampang-gampang biasanya orang nyari yang praktis lah. Namanya manusia kan nggak semuanya punya kesempatan, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang repot. Ini malah lari. Santai saja. Ini kan judulnya jawab pertanyaan gitu loh.
Apa-apa tuh kalau dicari ya lama, padahal ya biasa moco, pas giliran diperlukan kadang-kadang umpetan. Tadi ya wes di mobil wes tak buka, namanya lupa. Ya. Aku punya waktu malam Jumat, aku punya waktu malam hari pingin baca Quran. Kan nggak mungkin aku bacanya full semalaman suntuk apa yang dibaca. Ikuti Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Man siapa saja, mau jamaah, mau ustazah, mau ajengan, mau bajingan, siapa saja yang membaca surat Yasin di malam hari semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, diampuni dosanya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban di dalam sahih. Jadi salah nggak kalau saya punya pengajian malam Jumat Yasinan? Salah nggak? Lu perintahnya kanjeng Nabi kok. Jadi kalau ada orang yang larang berarti dia menistakan Al-Quran, nganggap kecil surat Yasin. Tapi ya nggak ada yang demo. Kancane dewek sih. Anna Rasulullah SAW qala wa yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirata illa ghafarahu wa qra'uhu 'ala mautakum. Surat Yasin itu hatinya Al-Qur'an. Kalau hatimu pengen tentrem, tempel ke hatimu maring hatine Qur'an. Gitu. Kalau pengen tentrem hatinya, biar baca hati Qur'an. Nanti ketemu seret adem hatimu. Zaman kemerungsung ini. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin yuridullah wa daral akhirata illa ghufira lahu. Tidak ada seorang pun yang membaca Yasin mengharapkan keridhaan Allah kecuali diampuni dosanya. Iqra'uha ala mautakum, wacanen Yasin ing atase wong kang mati ngantane sira kabeh. Bacakan kepada mautakum. Kata mauta ada dua artinya. Yang satu orang yang sakaratul maut akan mati, yang kedua bacakan untuk mayat kamu. Silahkan. Nah itu mah nanti masalah fikih. Ini Rasulnya mengatakan. Tadi ada hadis mengatakan kulhu sepertiga Quran. Nanti surat-surat lain juga banyak pahalanya. Yasin hatinya Quran. Nah, kulhu falak binas tambah Yasinan, malam Jumat Yasinan tambah tahlilan, itu bagus. Wis lah, segitu aja, nggak usah banyak-banyak lah. Berarti kalau begitu bikin jamaah Yasinan salah apa tidak? Ya. Kalau ada yang menyalahkan itu namanya ahli bid'ah. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, habis ada yang nanya begitu, bagaimana urusannya coba? Hati-hati. Saya tuh belum SD Yasin udah hafal karena apa? Sering dengerin. Ya emang cuma itu, kita bisanya mau diapain? Bayangkan Rasulullah sahabatnya cuma kulhu tok saja dihargai. Jangan cenderung menyalahkan orang.
Apa sudah dicek orang yang menyalahkan itu tiap hari khatam Quran? Yakin nggak khatam tiap hari? Ojo, tidak boleh menganggap rendah amaliyah orang lain, sebab yang dianggap rendah itu Quran, bahaya sekali. Lah itu sajalah. Jadi yang ada jamaah yasinan teruskan. Munajatannya lebih baik, kalau itu kan ramuan komplit, supermarket gitu. Saudara kita itu ada yang bantah, ngapain yasinan, bagusnya surat Al-Hafid atau yang gitu. Pasti begitu. Nah itu orang bodoh. Itu orang bodoh. Namanya orang bodoh. Ya silahkan kamu baca kafi, tak punggoni rong jam ora khatam kowe, gobloke nemen kowe iki. Dia melarang orang baca surat Yasin malam Jumat. Sesat, menyesatkan. Nggak usah Yasin, kulhu juga boleh, Fatihah juga boleh. Mek soal kahfi, coba tak tunggoni kowe maca bener apa ora. Jangkrik iki wong. Ulama itu punya pengalaman. Amaliyah itu tidak hanya sudah tumpukan dalil, tapi turun temurun. Itulah. Tapi bahagianya begitu nggak apa-apa. Namanya orang linglung tuh bahagianya maki-maki dirinya sendiri. Jalan kacau begini, bukan jalannya yang ngaco, lu ya kagak tahu alamat. Haji Mali itu. Mobilnya bentuk kok jalannya disalangi. Minggir toh itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.